Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Dalam video kali ini, kami kelompok mata kuliah PSDB atau Perencanaan Sumber Daya Perusahaan, kelompok 12 akan melakukan presentasi dari rancangan ERP dari perusahaan kami, yaitu PT Jaya Cleaning Service. Namun sebelum masuk ke presentasinya, izinkan saya untuk mewakilkan perkenalan dalam tim saya. Yang pertama yaitu ada Ahmad Jersey Zaidan dengan dikanim terakhir 023, yang kedua ada Amrullah Rahman Farisi dengan dikanim terakhir ada 043, dan yang ketiga ada Muhammad Hafid Ardiansyah dengan dikanim terakhir 065, dan juga yang terakhir ada saya sendiri sebagai moderator Muhammad Faiz Putra Ardianto dengan dikanim terakhir 107. Baik, sekarang saya akan langsung masuk ke bagian presentasinya. Baik, untuk presentasi pertama yaitu adalah bagian modul HR, Human Resource dengan submodul Human Resource, bagian submodul Employees, yang akan disampaikan oleh rekan saya yang bernama Abdullah. Untuk yang bersangkutan, dipersilakan. Ya, terima kasih disampaikan pada moderator. Ya, langsung saja. Berikut adalah tampilan utuh dari PT Jaya Cleaning Service. Kemudian langsung saja masuk di modul employee. Di sini apabila kita ingin membuat pegawai baru, kita bisa klik create. Kemudian mengisi semua data yang ada di sini, baik dari work information, private information, dan HR setting. Kemudian apabila sudah, bisa langsung di save, kita lewati saja, kemudian langsung juga bisa melakukan edit pada data pegawai. Untuk melakukan edit juga sama seperti meng-create pegawai, work information, private information, dan HR setting. Itu merupakan tampilan dari departemen saat administration, human resource, marketing, dan sales. Administration terdiri dari 2 pegawai, kemudian human resource masih terdiri dari 1 pegawai, kemudian marketing terdiri dari 2 pegawai, kemudian sales masih terdiri dari 1 pegawai. Tabel untuk tampilan pegawai ini akan bisa terisi otomatis apabila dilakukan penerimaan pegawai baru. Mungkin cukup sekian, saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih atas penyampaiannya. Oke, dalam modul HR dengan submodul Employees tersebut diterapkan untuk mengatur tentang manajemen serangkaian job desk dan bagian-bagian para staf yang bekerja di PT Jaya Cleaning Service secara manual maupun otomasi. Baik, selanjutnya yaitu akan memasuki modul accounting yang akan disampaikan oleh rekan saya yang bernama Hafid. Untuk yang bersangkutan, dipersilakan. Oke, baik. Terima kasih moderator atas waktu yang diberikan kepada saya. Selanjutnya kita ke modul accounting. Kemudian kita akan membuat transaksi baru pada menu customer invoice. Kita klik new invoice. Kemudian muncul tampilan invoice. Kita akan memasukkan nama customer. Di sini ada Faiz, kita klik Faiz, kemudian kita pilih invoice date-nya, kita pilih tanggalnya, kemudian untuk pembayarannya pembayaran langsung, yaitu immediate payment. Kemudian pada invoice lines terdapat
produk. Kemudian kita add line dan kita pilih produknya dan akan muncul label beserta harganya. Kemudian setelah itu, setelah muncul total harga, kita pilih confirm. Kemudian akan muncul nomor invoice-nya. Kemudian kita register payment. Pada register payment ini, pada jurnal kita pilih cash. Setelah itu kita klik create payment. Maka akan muncul invoice yang sudah terbayarkan, yaitu paid. Kemudian kita akan mengirimkan atau mencetak invoice ini dengan mengklik send and print. Kemudian langsung klik lagi send and print. Dan otomatis invoice akan terdownload dan terkirim melalui email. Kemudian save dan kembali ke modul accounting. Kemudian kita dapat melihat transaksi yang sudah dilakukan pada customer invoice dan pada kode invoice yang barusan yang kita buat sudah muncul dengan atas nama customer Faiz dan tanggal invoice-nya, kemudian total pembayarannya dan status pembayarannya. Sekian dari saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih Hafid atas pemaparan presentasinya. Dalam modul accounting ini dipergunakan untuk melakukan berbagai macam transaksi dalam perusahaan, seperti transaksi pembelian ataupun penjualan produk yang ditawarkan oleh perusahaan. Oke, selanjutnya yaitu adalah modul CRM yang akan dipresentasikan oleh rekan saya yang bernama Georgie. Untuk yang bersangkutan dipersilakan. Baik, apakah sudah tampil? Sudah. Baik, terima kasih moderator. Di sini saya akan menjelaskan mengenai modul CRM. Jadi modul CRM ini berfungsi untuk mengelola prospek data pelanggan perusahaan. Di sini saya akan mencontohkan untuk membuat janji temu atau meeting dengan perusahaan lain. Yaitu yang pertama yang harus saya lakukan yaitu kita klik create terlebih dahulu. Kemudian kita ketikkan nama perusahaannya, misalkan PT DEFG Jaya. Kemudian kita klik create. Kemudian emailnya kita isi defg@gmail.com. Kemudian ini bebas. Kemudian kita add. Nah, maka akan muncul di bawah sini. Kemudian kita akan masuk dengan mengkliknya. Nah, di sini terdapat internal notes dan extra information. Tapi kita akan mengklik di sini schedule activity karena kita akan menentukan jadwalnya. Kita klik. Kemudian di sini terdapat pilihan email, call, meeting, to do, dan upload dokumen. Di sini kita pilih meeting. Kemudian di sini deskripsinya apa? Kita buat diskusi proyek. Kemudian kita klik open calendar. Nah, di sini kita akan memilih tanggalnya, yaitu misalkan di sini kita memilih tanggal 16, kita klik. Kemudian kita klik add.
Nah, di sini muncul beberapa form yang harus kita isi. Di sini reminder ini untuk notifikasi 30 menit sebelum meeting maka akan terdapat notifikasi, kemudian lokasi misalkan di Gresik. Untuk meeting URL ini misalnya Zoom atau Google Meet, kemudian kita klik save. Nah, setelah itu kita klik dashboard, maka akan muncul di sini. Untuk itu sebelum ke persetujuan, atasan harus menyetujui janji temu ini, maka harus dipindahkan. Oke, terima kasih Georgie atas pemaparan presentasinya. Nah, dalam modul CRM ini dipergunakan untuk memanajemen relasi dengan customer PDCA Cleaning Service, di mana modul CRM diberikan oleh Odoo. Terdapat beberapa fitur untuk membantu kinerja dalam manajemen relasi dengan customer. Salah satunya yaitu mengatur serangkaian aktivitas yang akan dilakukan hingga menyusun rencana strategi dan target yang akan dicapai. Dalam perusahaan kami, ini menerapkan 3 modul pilihan yang telah kami analisis. Yang pertama ada CRM, HR, dan juga accounting, di mana dengan 3 modul ini kami berharap dalam perusahaan kami dapat berjalan secara efektif, efisien, kompeten, dan juga komprehensif. Oke, sekian presentasi dari kelompok kami. Jika ada selebihnya, kami mohon maaf. Kami pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.